Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ulisneni, kelas 27C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan perpustakaan di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku karangan Justin Gardner yang diterbitkan oleh Mizan yang berjumlah kurang lebih 800 halaman, yaitu Dunia Sophie. Nah, menurut saya buku ini cukup berat, jadi kita perlu fokus dalam membacanya, karena jika tidak kita akan terus mengulang dan mengulang halaman yang sama seperti yang saya alami. Nah, sekedar informasi bahwa buku ini tersedia di iPusnas, namun antriannya cukup banyak karena memang peminatnya cukup banyak. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu, merupakan salah satu kalimat yang dituliskan Justin Gardner untuk membuka salah satu bab di dalam novelnya. Masih banyak lagi kalimat-kalimat para filsuf dunia yang dikutip Gardner untuk dituangkan dalam bukunya. Nah, buku ini bercerita tentang apa sih? Nah, buku ini bercerita tentang seorang remaja pelajar sekolah menengah yang bernama Sophie yang berusia 14 tahun yang menerima surat misterius dari orang misterius yang berisi satu pertanyaan sederhana, yaitu siapa kamu? Nah, orang ini sering mengirim pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu-ilmu tentang filsafat. Berhasilkah Sophie mengungkap siapa orang misterius itu dan kenapa orang misterius ini mengirim surat yang berisi pertanyaan tersebut kepada Sophie. Nah, silahkan baca bukunya. Siapa saja sih tokohnya? Mengenai tokoh, sebenarnya banyak sekali tokoh dalam buku ini, tapi saya hanya akan menjelaskan 4 tokoh. Yang pertama itu Sophie. Nah, Sophie adalah remaja putri yang berusia 14 tahun yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, yang kedua, Joanna. Siapa sih Joanna? Joanna merupakan sahabat dekat Sophie. Jika Sophie memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, maka justru Joanna kebalikannya. Tapi Joanna memiliki rasa atau tingkat kesetiakawanan yang sangat tinggi. Yang ketiga, Alberto. Alberto adalah guru filsafat Sophie yang membantu Sophie dalam mengungkap orang misterius itu. Kemudian yang terakhir itu Hilde. Hilde adalah putri dari orang misterius itu yang awalnya sangat tidak suka akan filsafat, namun akhirnya justru sangat menyukai filsafat. Ya, membaca novel setebal 800 halaman ini sesungguhnya kita tengah membaca sejarah filsafat dunia dengan lebih ringan. Novel ini memaparkan dengan hangat dan cukup lengkap tokoh-tokoh filsafat dunia dengan berbagai pemikirannya yang memicu yang memesona namun memicu perdebatan. Nah, pemaparan sejarah filsafat dikemas dalam bentuk percakapan antara Sophie dan Alberto, seolah-olah Alberto sedang berbicara kepada Sophie, namun sesungguhnya dia berbicara kepada kita. Nah, novel ini kita akan berkenalan dengan Thales yang menganggap segala sesuatu berasal dari air. Nah, kemudian Aristoteles dan muridnya Plato yang termasyur, kemudian Descartes yang berusaha memuaskan rasa keingintahuannya dengan berkeliling Eropa namun harus meninggal karena radang paru-paru. Nah, kemudian hingga Marx dengan Marximennya, kemudian Darwin yang terkenal dengan teori asal-usul manusia, kemudian Freud dengan tafsir mimpi, hingga Arne Naas yang namanya banyak ditemukan di buku pendidikan lingkungan hidup. Kemudian juga Nietzsche dengan ungkapan yang mencengangkannya, yaitu Tuhan telah mati. Nah, perkenalan dengan para filsuf dunia dari zaman ke zaman membuat kita terkagum-kagum dengan Sophie.
Apa sih kelebihan dari buku ini? Menurut saya, kelebihan dari buku ini ialah karena buku ini adalah novel filsafat dari zaman sebelum Masehi hingga sampai sekarang. Jadi, kita akan belajar banyak tentang filsafat dan juga buku ini membuka wawasan kita tentang ilmu filsafat. Menurut saya, filsafat adalah ilmu atau seni mempertanyakan sesuatu dan memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu, apa kekurangan dari buku ini? Menurut saya, kekurangan dari buku ini adalah kita benar-benar harus fokus dalam membacanya, karena jika tidak, kita akan susah memahami apa sih yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Saran dari saya, ambil baik dan buang buruknya, menikmati halaman demi halaman novel ini akan membuat rasa ingin tahu kita tergugah tanpa harus bersusah payah menemukan jawabannya. Buku ini sangat baik dibaca bagi siapapun yang ingin tahu lebih banyak mengenai dirinya sendiri bersama dunia yang ia tinggali. Seperti yang ditulis Gardner di halaman 38, satu-satunya yang kita butuhkan untuk menjadi filsuf yang baik adalah rasa ingin tahu. Ya, demikian review saya mengenai buku Dunia Sofi. Semoga dapat menambah wawasan mengenai filsafat dan novel Dunia Sofi sendiri. Nah, selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.